ya. Masuk akal. Itu terima pasang wifi, terima pasang wifi, tapi pas lemot dia pasang Pasang. Iya. Tadi kan kadang merah-merah itu gusinya atau apa nih ya? Gusinya. berisi darah ya dokter Mila, Iya. tanda atau radang mungkin Kira gini, sehat, ya mungkin Pak. gini apa kan karena nih dokternya kece-kece terus dia malu gusinya pas dilihat terus merah-merah. Oh, Pipinya. itu Humairo ya. Humaira. Wih, lanjut dok, langsung dari gitu mana iki? iresmi.faja.r. Halo dok, kebetulan gigi 15 aku tinggal sisa akar dan sekarang posisi lagi hamil. Berapa bulan? Sepertinya dia dokter gigi deh, bisa menyebutkan bisa gigi 15. Sekarang tinggal berapa giginya? Sekarang tinggal berapa giginya? Sebaiknya kapan ya cabut sisa akar sama gigi 28 aku numbuh tapi itu belum kan. rongsen panoramik. Kalau mau cabut gigi 28 apa harus ke rumah sakit? Makasih Oke. Suhu sama suhu. Tahu ya. Iya. Gigi 17 saya di sini. Oke, bagus. Iya. Gigi nomor 28. 28. Baru Aku malah 46. Enggak, dia 57. Gigi susu itu 57. Bisa gigi susu. Monggo. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa ya? Jadi giginya Lagi hamil ya, lagi hamil. Pencabutan yang paling pas dokter Mila. Oh iya, kalau hamil itu boleh melakukan tindakan itu pada trimester kedua, tapi itu dengan sangat hati-hati sekali dan misalkan tindakan-tindakan ringan saja, misalnya membersihkan karang gigi dan lain-lain. Tapi untuk pencabutan itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan pada ibu hamil ya kan, karena kita akan memasukkan anestesi itu berupa ada campuran adrenalinnya sehingga dia memacu kalau misalkan dia hamil muda akan terjadi keguguran pada ibu hamil kalau dipaksakan dicabut ya, sehingga mohon maaf teman-teman kalau misalkan sedang hamil periksa ke dokter gigi, konfirmasi sama dokternya ya, saya lagi hamil seperti itu bilang, sehingga ada beberapa tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, misalnya ronsen juga itu akan memunculkan radiasi sehingga itu tidak baik untuk juga, janinnya seperti itu. Kemudian kalau pada kehamilan yang besar ketika dia kena adrenalin seperti itu, ketika cabut gigi juga kan adrenalin secara alami meningkat, itu akan menyebabkan prematur sehingga tidak disarankan untuk cabut gigi pada Beresiko. Jadi sabar dulu ya, diselesaikan dulu. Setelah lahiran jangan lupa nih, banyak yang lupa kalau setelah melahirkan ini kan datang ke dokter gigi setelah melahirkan itu untuk kemudian dicabut gigi 15-nya, kemudian gigi 28-nya. 28 itu gigi bungsu yang tadi impaksi itu banyak juga. Itu kemudian dilakukan perawatan ronsen, dicabut, nah seperti itu. Kemudian untuk gigi 28 apakah harus di rumah sakit? Itu tergantung seperti apa. Kalau misalkan gigi 28 itu kan gigi paling pojok, banyak yang tumbuhnya miring. Nah kalau misalkan dia tumbuhnya miring atau terpendam hanya muncul sedikit, itu nanti akan dicabut sama dokter spesialis bedah mulut. Seperti itu. Itu ada harus di rumah sakit ya dok, bisa jadi di klinik ya. Iya, bisa jadi di praktekannya. Jadi pada intinya ketemu sama dokter yang spesialis bedah mulut itu. Nanti ada alamat praktek kok di masing-masing. Iya. Nanti ini kita rilis sebentar lagi kan ulang tahun PDGI tanggal 22. Nanti kita akan bikin video. Nah, di situ ada dokter gigi dokter gigi Sawonosobo, ada datanya, ada alamat prakteknya. Nanti kita akan rilis, termasuk rencananya akan kita masukkan ke Wonosobo, dan nanti kita kontak-kontak Tarif juga ya enggak? Tarif jangan nggak boleh, itu ada kode etiknya, nggak boleh kalau itu. Oke, selamat ulang tahun ya buat terima kasih. PDGI ya. PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Berarti. Ada berapa kira-kira? Dokter giginya 40. Katakan lo pada mesti ada single. Oh iya, ini adminnya. Iya betul. 40. Oke, 40 dokter gigi. Wow, itu kalau touring bagus ya. Oke ya, jadi jawabannya nanti nunggu dulu sampai melahirkan, tolong sabar, baru nanti cabut gigi selanjutnya. Iya, kalau misalkan sakit, bisa ke dokter gigi diberikan obat-obatan yang aman. Oke, pokoknya itu selesaikan secara adat aja. Kalau kadang gingsul nih, itu dicabut itu bahaya nggak sih? Nah, dirapikan. gingsul itu lebih bagus dirapikan ya. Dokter, silakan. Tapi gingsul semua misalnya.
Iya, nggak Gingsel masalah. biasanya ditarik. Nggak masalah. Kayak monster nganu Ada ya. yang gingsel empat-empatnya gingsel Iya, gitu ya. 4 di atas ya. bawah. Gigi yang Taring, normal taring, itu ya. taring ya, Bang. Taring itu gingsel tidak boleh dicabut karena gigi taring itu fungsinya untuk Merobek. ya seperti itu. Dan juga tidak boleh, apalagi kalau punya cita-cita nih jadi tentara, jadi polisi itu wajib ada. Kalau ada. sudah Dari diambil taring ke taring. ya sudah coret gitu ya. Gigi 6 itu 1 2 3 1 2 3 kanan kiri atas bawah wajib ada. Harus Taring kan ada. gigi nomor 3, 1, 2, 3. Jadi nggak boleh dicabut. 6 ini harus ada, Biarkan harus lah, nggak boleh hilang. bikin manis biasanya kan. Iya. Gingsel Enggak ya. juga kalau terlalu numpuk sama yang lain. Iya, apalagi empat semuanya Kalau kan, terlalu 10 numpuk kan. susah pembersihannya. Heeh. Ilmu sudah berkembang, ada dokter ortodontis yang siap merawat. Oke. Itu kalau manual. Iya. Gigi 5 terus mundur. Oh iya. Yang itu kan Kalau main tinggal ngegas. Iya, iya. Ngelawak. Kecuali kalau sedikit tadi ya, sedikit lebih manis. Jadi Iya, satu Wah, masalah itu. ya. tidak semua gigi Gingsel. gingsel itu nanti saya ACC untuk di orto. Ada satu dokter di sini yang kalau gingsulnya hilang nanti jadi hilang nih ikonnya. Dia manisnya benar. ya. Manisnya hilang. Itu iya. boleh spill anu inisial. Wah, lihat aja Ada, di ada. IG-nya nanti akan muncul beliau. Beliau itu brand ambasadornya PKU. Cantik Betul. sekali. Ya. Saya tahu. Saya tahu. iya, iya. Yang sering muncul kan? Iya. Pasti tahu, pasti tahu. Pasti tahu. Depannya A enggak sih? Ah, di tag aja lo. Kayaknya Ngomongin lagi nonton senyum-senyum tuh. di sana nih. Ngomongin nonton. Ya, lu namanya katanya. PKU kalau nggak ada dia jadinya bukan PKU. Aduh, iya. Apa? Ayo mikir sih. Mikir sih ya. Oke. Oke, itu dok. Terus ini nih. Ada lagi ya? Iya, ini masih banyak juga pertanyaannya. Mungkin juga buat dokter berdua. Ini tema ya. Apa sih problematika gigi saat ini? Ini langsung saya gabung sama tren di bidang gigi dan mulut. Kan sekarang juga banyak tuh yang pasang behel cuma buat style gitu. Itu gimana sih dok? Sebagai dokter gigi tuh merasa oh bangga nih ternyata profesi kita itu banyak yang apa ya atensinya apa gitu atau apa tuh dadak di ngono. Iya, ada yang berbeda ya dokter Nila. Kalau zaman dulu simba-simba kita dengan sekarang ada hal yang berbeda dan senantiasa berkembang cepat sekali gitu ya. Kalau dulu bicara masalah pemutihan gigi nggak ada ya, diterima apa adanya, giginya mau abu-abu, mau merah muda Iya, dan biru juga marun diterima gitu. aja, marun gitu ya. Jadi ada pemutihan gigi, ada veneer yang kayak Soima itu satu giginya berapa gitu, dia bisa seakan ngemut satu mobil gitu ya. Ya, bisa Harganya, gitu ya. harganya. Ya, gitu ya. Jadi ada juga implan kayak tadi, kemudian ada behel. Makanya tadi kalau ginsel dicabut nggak, mungkin itu dulu dan terlalu jadul solusi itu, karena solusi kita sekarang sudah ada yang lebih canggih dan lebih tepat seperti itu. Kemudian juga kalau dulu mesti kita di EC ya, kalau ketemu teman-teman gitu, dokter gigi itu kalau ketemu dokter gigi pasti ada yang goyang dikit cabut gitu ya. Kalau sekarang tidak, sekarang Ada perawatannya. goyang dikit di splinting ya dong, diikat gitu, dia bisa cepat lagi gitu, bisa ditambah tulang tadi seperti gusi melorot bisa dinaikkan, wah sudah keren gitu sekarang. Memang kalau Jangankan gigi dondong aja bisa dicepet. Iya. masih mau. Jantungnya bisa Masih dicubit Iya, ya. memang kalau sekarang ya tadi bicara soal lifestyle juga bahwa ternyata kalau sekarang behelan itu udah nggak begitu malu, tapi kalau dulu kan dibully orang behelan ya. Dulu ya. Kan gue nonton sinetron Betty La Fea orang. Iya. Gue mesti wis tua. Oh, iya. Itu kan behelan, itu kan Behelan. dibully ya. Objek pembulian. Sekarang Iya, udah iya. hampir rata-rata. Iya. Nah, sekarang malah menjadi Sudah bergeser tren. trennya. Jadi tren. Sekarang kalau pilih Kalau karetnya pakai itu bracket, minta ya yang cerah. senyumnya jadi senyum jutawan. Iya, nggak ada gitu. Nggak mau. Saya punya pasien yang dia nggak mau ganti karet, Warnanya maunya itu aja. hitam dari awal sampai akhir. Kenapa sih Mas kok nggak mau ganti yang lainnya? Bu, saya itu sudah sedia banyak nih, bagus-bagus gitu. Enggak lah, dok udah pakai mahal-mahal kok nggak kelihatan. Nah, ternyata gitu. Oh, Ternyata seperti itu. Soalnya pernah gue ngasur motor jadi. Saya penasaran, ini masker karena prokes kan, bukan karena dokter gigi, giginya tuh bisa bersinar celing. Kita langsung dilihat, makanya loh. Aman ya. Aman. Nah, tiap hari dibersihkan ya kan. Nah ini tadi udah, terus kita lanjut ke dokter Nila mungkin. Adakah sekarang layanan poli gigi terkini di BKU? Untuk update-nya,
layanan terkini di PKU itu kita yang baru launching adalah telekonsul dokter gigi. Telekonsul dokter gigi. Telekonsul. Sementara di poli gigi dulu mungkin besok di poli-poli lainnya. Tapi untuk telekonsul dokter gigi ini kita melihat kita melihat apa yang terjadi sekarang ini di masyarakat seperti itu ya. Seperti sebetulnya terinspirasi ketika kemarin kita kena COVID gelombang 2 itu ya. Ingat ya teman-teman masih saat itu di mana banyak orang-orang yang nggak bisa kemana-mana karena memang harus isolasi mandiri di rumah seperti itu. Dan pada saat itu kita merasakan karena kita juga ikut terisolasi di rumah, kita merasakan seperti ini telekonsultasi dengan dokter waktu itu ya dengan dokter umum saya di rumah itu sangat diperlukan sekali, sampai dengan pengantaran obat sehingga obat itu bisa sampai ke rumah pada saat pasien tidak bisa pergi kemana-mana, dan itu sangat membantu sekali. Kalau misalkan saya waktu itu yang sakit dan tidak bisa kemana-mana seperti waktu kena gelombang 2 COVID itu, mungkin saya akan mudah mendapatkan akses atau pengobatan karena saya memang bekerja di rumah sakit seperti itu ya. Nah, bagaimana teman-teman yang kemudian tidak bisa mendapat seperti itu, seperti apa? Nah, sehingga kita luncurkanlah ini telekonsultasi dokter gigi. Nanti di situ akan bisa konsultasi dari rumah seperti itu. Hotline 24 jam. Jam kerja ini jam kerja jam 10 sampai dengan jam 1 Senin sampai dengan hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam 1 nanti saya akan standby di poli gigi. Di situ juga sambil menjawab pasien-pasien yang akan konsultasi pada telekonsultasi gigi. Di situ juga sambil mengerjakan pasien di poli gigi seperti itu. Nah, mekanismenya itu dan tarifnya tadi tanya ya. Untuk saat ini masih dibebaskan tarifnya sementara karena memang tujuannya untuk membantu pasien yang barangkali rumahnya jauh, belum bisa misalnya ibu-ibu tidak bisa meninggalkan anaknya dan seperti butuh segera pengobatan, itu bisa konsultasi dan bisa kita kirimkan obatnya dari sini. Kita kan punya Jujukna obat itu seperti layanan antar seperti layanan antar obat. Tentu saja layanan antar obat itu ada jamnya, jam pagi, siang sama sore ya. Itu pagi, siang, sore. Jadi pada jam-jam tertentu kita akan mengantarkan obat yang sudah terorder seperti itu sehingga obatnya bisa sampai di rumah gitu. Oke, itu program terkini ya. Dan pasti akan terus juga ya sangat membantu. Terus nanti kalau misal lagi mau konsul lewat tele terus mau emangnya giginya gimana, terus kita selfie pakai giginya ya bisa biasanya gitu. Jadi banyak yang tanya juga, "Dok, ini saya di PKU udah bisa membersihkan karang gigi belum ya?" Seperti tadi tanya kan. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah badai COVID ini. Banyak misalnya fasilitas layanan kesehatan yang belum, kan tergantung kelengkapan alatnya ya. Banyak yang belum bisa melayani memang, tapi di PKU ini alhamdulillah sudah kita lengkapi dan sudah bisa melayani seperti misalkan pembersihan karang gigi. Kemudian juga pasien juga banyak yang bingung antara ini gigi saya sebetulnya masih bisa ditambal atau enggak, seperti itu. Ini sebaiknya seperti apa, seperti itu kan. Dan untuk pasien-pasien yang sakit gigi, biasanya sakit sekali, itu akan muncul pertanyaan, "Dok, kalau saya bukanya jam berapa? Sebenarnya prakteknya di PKU itu jam berapa? Terus ini gigi saya lagi sakit sekali." Nah, dengan hanya waktu telekonsultasi itu kita arahkan ke obat yang mudah diraih di dekat pasien. Perda nyeri itu bermacam-macam merek. Kadang pasien tidak bisa mengidentifikasi obat-obat, misalnya saya ambil obat ini itu kandungannya ada perda nyeri di situ, tapi pasien tidak paham bahwa itu kan obat sakit kepala, emang bisa buat sakit gigi gitu kan, tidak terbayang gitu ya. Itu kan buat turun panas ya, emang bisa buat sakit gigi. Nah, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat sehingga sakitnya berkurang dulu, kemudian meluncur ke poli gigi untuk diberikan tindakan seperti itu. Iya, jadi tele ini juga edukasi juga sih ke masyarakat ya, karena mereka jadi tahu kayak tadi tuh ada perda nyeri. Kalau orang-orang dulu mungkin ya mau sakit kepala, sakit gigi, pusing, obatnya kuwi siji kuwi. Nek durung ini obat kuwi. Nah, ini yang kita bebaskan dulu untuk konsultasi dokternya ya. Kalau misalkan membutuhkan obat tentu saja akan berbiaya. Seperti itu. PKU Wonosobo inovasi
inovatif malah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah pihak, didukung ada sama ini, kan. timnya. Healthy dan halal Iya. putih. Iki rasa dibahas terus Konsul. engko nanti. Udah enggak Udah sabar. lapar. Dan ada Jujukna juga. Oh, iya. Nah, obat. Ada podcast juga. Iya. Ngundang kita juga. Iya, AC-nya betul. juga. Wow, PKW. Mas studio kita nggak punya AC ya kalau podcast. Ya, tidak ada. Itu tadi kalau pelayanan ya. Sekarang teknologi terbaru termutakhir soal ini kesehatan gigi apa, Bu? Tadi ya untuk memutihkan gigi seperti itu kan ada bleaching atau pada tingkatan Bleaching. yang lebih tinggi lagi ada finish seperti itu, ada implan dan sebagainya. Kalau untuk teknologi yang sudah lebih tinggi memang sudah dilakukan oleh spesialisnya. Mungkin ada alat bantu makan sate nggak perlu ngunyah gitu bisa. Blender. Pesen sate berarti. Tidak, karena fungsi kita di sini adalah menormalkan fungsi. Jadi pasti dengan apa yang diberikan Allah itu gigi supaya bisa berfungsi kembali. Dioptimalkan. Seperti itu. Ketika ada yang hilang ya ada penggantinya. Jangan dibiarkan tidak ada penggantinya. Karena gigi itu bagian tubuh yang paling setia Aset seumur hidup. dan berpasangan. Bisanya berfungsi berpasangan. Atas sama bawah. Mangan. Ibaratnya kalau ibu-ibu masak itu ada cobek, ada muntunya. Ketika hanya cobeknya, tidak ada muntunya, dia bisa menghaluskan. Iya, betul. Itu sebaliknya. Ketika satu gigi bawahnya hilang, atas ini nyari kok nggak ada ya. Aku mungkin nggak harus ada yang mencarinya buat. lebih turun sampai semakin turun sampai menyentuh gusi bawah nih. Itulah bagian tubuh kita yang paling setia. Sehingga sebelum dia modot, turun, merongos, kasihlah pengganti gitu ya. Biar Kok jadi sedih ya kayak. Aduh, biar Biar tidak sendiri, biar ada fungsinya. Feel-nya kok. Gitu. soalnya tentang kehilangan dan Iya. mencari dan hilang itu feel-nya beda kalau Vibes-nya beda. gigi yang paling setia ya kan. Ya, Mungkin organ tubuh yang paling setia dan tulang paling kuat. Kenapa kalau ada pesawat jatuh yang dicari, kalau identifikasi DNA susah ya, sudah terbakar kulitnya dan sebagainya, maka yang dicari adalah gigi karena tidak terbakar. Ya, tapi jangan dicoba ya. jadi kalau black box. Oke, hampir habis pertanyaannya ya. Masih Kayaknya. di live Instagram mungkin, Tongat Oke. silakan kita cek dulu. Kayaknya banyak nih viewernya sampai 2127. Waduh. Itu penggemarnya Dokter Nila ya. Dokter Evi juga banyak Banyak kan tadi fansnya. juga yang saya hello sapa-sapa dokter Iya. Nila. Banyak sekali. Apa nih? Ya? Udah ya. Nggak ada lagi nih. Oke. Terus gini mungkin juga secara umum aja, gimana sih cara perawatan gigi yang baik biar sehat? Iya. Gitu. Siapa dulu boleh? Yang muda dulu. Ngaku dulu. Urut cantik. Oh iya. Jadi untuk Terakhir saya berarti. apa tadi pertanyaan? Menjaga kesehatan kesehatan gigi. gigi. Oke, yang pertama itu yang jelas tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditawar itu sikat gigi. Sikat gigi, menjaga kesehatan gigi ya. Nah, Oke, sebentar. Maaf. Itu istilahnya yang benar sikat gigi apa gosok gigi sih? Kalau yang betul secara sama aja. medis. Sama. Ada ini ada Gebrak masukan? gigi yang salah. Enggak, soalnya kan sikat sama gosok. Sikat gigi dengan apa namanya? Sikat gigi ya, dengan sikat gigi dan Alatnya. Namanya pasta. kan anak sikat. Iya, itu apa namanya sesudah makan dan sebelum tidur, ya. Jadi untuk mencegah gigi berlubang ada beberapa faktor, ya kan. Yang pertama gigi yang perlu dipahamin sama teman-teman. Gimana sih kok gigi itu bisa berlubang? Nah, gimana supaya menjaga gigi itu tidak berlubang gitu kan ya? Nah, yang pertama itu harus ada giginya, ya kan? Kalau nggak ada giginya tentu saja nggak jadi gigi berlubang ya toh. Nah, yang kedua ada makanan, ya kan? Kalau ada sisa makanan, di situ nanti akan muncul kuman. Nah, yang ketiga itu adalah kuman. Kuman atau lingkungan. Di situ kalau misalnya apa namanya ada gigi, ada sisa makanan, kemudian ketempelan kuman. Nah, apa yang terjadi? Muncul yang keempat adalah waktu, sehingga ketika keempat ini dikombinasikan dan dibiarkan, tidak dibersihkan,
muncullah lubang gigi. Jadi gigi itu ketempelan sisa makanan, kemudian kuman ikut makan di situ dan menghasilkan produk namanya asam kuman itu. Nah, asam itu nanti akan melarutkan gigi-gigi kita. Ini kan sebetulnya yang terkuat, seperti ceritanya Bu Emi. Sebetulnya yang terkuat. Nah, hanya dia bisa larut ketika dikena dari asam dari kumannya itu, seperti itu. Nah, kemudian yang mana nih yang akan kita putus? Ini kan rantainya harus diputus supaya terjaga. Kenapa sih kok dokter gigi ini ribut sikat gigi terus ya kan? Nah, keempat rantai ini harus diputus. Mana yang mau diputus? Giginya nggak mungkin ya. Giginya kan biar di situ. Terus kalau kuman memang akan secara alami muncul terus. Nah, apakah makanan akan diputus? Tentu saja kita butuh makanan, ya kan? Waktu ini yang paling bisa diputus. Sehingga jangan biarkan kuman dan sisa makanan ini terlalu lama harus social media distansi. Mereka harus nggak boleh bertemu terlalu lama. Kalau bertemu terlalu lama akan menghasilkan asam dan itu akan merusak gigi. Nah, pada intinya seperti itu, sehingga disikat sesudah makan dan sebelum tidur. Mau sesudah makannya mau kapan silahkan. Misalnya nih siang-siang saya makan nih, ya kan, terus habis makan sikat gigi, terus tidur. Duh, ngantuk aku. Berarti sikat gigi dulu sebelum tidur. Iya, karena tidur itu kan waktunya panjang sekali ya. Itu produk asamnya akan banyak sekali seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Yang repot itu kalau makan sambil tidur, itu piye? Sebelum tidurnya atau sesudah makannya kita sudah tidur? Ya, kita tanyakan pada yang nanti ya. Kalau dari dokter Emi tadi untuk menjaga kesehatan gigi. Yang pertama adalah sebenarnya menjaga kesehatan gigi itu sangat murah ya, seperti yang sudah diajarkan di agama kita. Sunnahnya adalah bersiwak. Andai kata tidak memberatkan umatku, ya kan maunya disuruhnya bersiwak tiap kali mau sholat seperti itu. Gitu. Ini sudah merupakan bagian dari penjagaan kesehatan adalah membersihkan itu dengan siwak. Karena tidak ada di siwak. Ya ada di sini ya. Ada sikat gigi. Antara sikat dan menggosok itu aktivitasnya, sikat itu alatnya. Melakukan aktivitasnya bisa memilih menyikat atau menggosok. Jadi tidak ada bedanya, nggak masalah gitu ya. Atau menyiwak lah, bersiwak itu yang bersiwak juga boleh. Pembersihan intinya adalah pembersihan. Ketika bersih tidak akan terjadi karies atau kerusakan yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kalau sudah terjadi gitu ya? Kalau sudah terjadi murni tentang problem gigi ini murni pertolongan dokter gigi. Jadi bisa nggak gigi saya yang berlubang itu diobati aja, beli obat apa gitu yang tiba-tiba nanti giginya nutup gitu. Kembali lagi gigi adalah organ tubuh yang tidak bisa beregenerasi, sehingga ketika rusak maka perlu intervensi, perlu ada dokter gigi yang akan membantu membersihkan, kemudian mereaksikan satu bahan, kemudian membuat bentukannya hampir serupa gitu dengan tambalan dan sebagainya. Sehingga tadi kalau ini anaknya udah terlanjur nih, dulu kecilnya udah nggak makan daun yang dicepit tadi ya. Makanya udah terlanjur biskuit, ciki, kemudian puding, coklat gitu ya, paper tart, pemasakan saya. Gitu ya. Udah terlanjur nih, udah gimana, udah berjejal gitu. Kembali lagi butuh intervensi atau perawatan tadi. Untuk saat ini kita bersyukur sekali karena ilmu sudah berkembang, sudah banyak perawatan-perawatan dan gigi tadi untuk menggigit, mengunyah, kemudian fonetik, bicara, kemudian ngaji ya, marojul huruf. Tadi malam juga baru datang seorang kiai gitu. Beliau mengajarkan Al-Qur'an, istrinya juga seorang hafidah, beliau juga seorang hafid gitu. Ketika tidak ada gigi depannya saya langsung, "Hah? Bagaimana mau mengajar ngaji Pak Yai? Buat gigi palsu ya, buat gigi tiruan ya." Iya, ya seperti itu. Estetik itu nanti terakhir, tapi fungsi-fungsi yang lainnya itu yang akan kita tegakkan dulu. Bagaimana beliau menggigit, mengunyah, nanti bagaimana ususnya, pencernaannya gitu ya. Sehingga mulut itu awal gitu ya. Nanti kalau sudah di mulut ini bermasalah, maka penyakit-penyakit lainnya juga akan mengikuti hadirnya. Jadi kalau awal hanya butuhnya adalah dibersihkan, begitu sudah terlanjur kok terjadi karies, reaksi bakteri dan sebagainya, maka mohon diterima kehadiran kami untuk bisa membantu Anda. Nggak bisa. Ya, saya bisa nggak sih beli online gitu tak tutup-tutup sendiri? Nggak bisa, karena di situ ada saraf ya, ada saraf, kemudian ada kehidupan dalam rongga mulut kita gitu. Bukan sekedar kalau
coba tembok aja rusak ganti gitu, atau ganti rumah bisa, tapi kalau nggak mulut nggak bisa. Ganti gusi ya guys. Ganti gusi. Kalau gusi masih bisa dicangkok ya. Kalau sikat gigi ada batas maksimal nggak, sehari berapa? Atau kan pernah ada kabar, pasti ini kayak kabar salah kan. Jadi kalau sikat gigi itu nanti mengikis ini. Itu arah sikat giginya yang keliru. Arah dan kekuatannya ya dokter. Sayang sekali kalau nggak bawa model gigi. Ini apa namanya? Jadi kalau sikat gigi itu apa namanya? Bisa dibayangkan teman-teman ya. Pinjam sebentar. Nah ini misalnya ini bulu sikatnya ya. Nah sikat gigi itu arah nyikat giginya dari gusi ke gigi. Nah, berarti yang atas dari atas ke bawah. Yang bawah dari bawah ke atas. Lebih mudah diingat, dari seperti warna bendera, dari merah ke putih. Seperti itu. Jadi menyeluruh seperti itu. Atas, depan, samping kanan, samping kiri, dalam, seperti itu semuanya. Memang agak repot, tapi itu arah yang memang dianjurkan. Sehingga sisa makanan yang masuk ke area gusi bisa dimasaj keluar, bisa ikut dimasaj keluar. Jangan diosrok kanan kiri. Nah, ini biasanya ini akan mengikis. Baru muncul setelah bertahun-tahun ini akan mengikis, sehingga ada garis. Misalnya kalau teman-teman bisa lihat ada garisnya, tiba-tiba kalau ada cekung di gigi itu kemudian rata banyak munculnya di beberapa gigi itu, garis efek di gigi itu ada efek dari terkikis tadi. Sehingga teman-teman untuk memilih sikat, pilih yang lembut dan sikat giginya caranya seperti itu, dari gusi ke gigi, atas ke bawah. Nah, seperti ini dan seperti ini. Yang dalam ini ya, dari dalam keluar seperti ini. Ketemu. Artinya mindset kita itu jangan sikat yang keras dan jarang, karena itu kenapa keras, karena kita jarang, sehari mungkin sekali atau 2 hari biar mantap gitu kan, langsung kayak diamplas gitu ya. Artinya kalau kita sering sikat gigi yang lembut pun karena sering nggak perlu yang karena pingin ini kan, karena jarang biar bersih seperti itu. Nah, semestinya kita putus rantainya itu gitu, sering pakai ini sikat gigi yang lembut, dimasak. Artinya bahkan gigi pun itu juga butuh kelembutan. Iya, begitu. Iya ya. Habis makan sama sebelum tidur, makan apapun berarti ya. Makan besar ya. Makan besar, terutama coklat itu anak-anak. Tapi kalau cuma makan temen sih nggak perlu. Iya. Kan itu nggak langsung. Ada satu lagi nih. Apa tuh, Baby? Jadi kalau tadi masih awal makan, kemudian langsung sikat gigi nih, belum sampai mateng, belum sampai matur. Kalau sudah terlanjur matur mengeras jadi karang gigi. Nah, ini nggak bisa dicongkel-congkel sendiri, bahaya. Apalagi pakai jarum tusuk gigi tadi malah kena gusinya dan luka. Maka mau nggak mau, mari kami bantu dibersihkan, di scaling, pembersihan karang gigi. Ini juga ketika sudah terlanjur mengeras ya. Ya, ibaratnya hati yang sudah keras ya. Bisa juga Bu Emi dibikin. Tapi kadang kan malu. Malu? Jadi kayak karena sudah terlanjur berkarang-karang, kuning lah, berkarang, mau ketemu dokter aja malu. Sebenarnya itu dokter nggak mungkin memalukan. Nggak mungkin memalukan. Itu rahasia pasien. Itu sudah diatur dan tidak boleh memang. Artinya jangan malu ya kan, daripada nanti sakit atau tambah parah atau kelihatan kuning, mending dirawat. Dan tarifnya nggak mahal-mahal amat kan ya? Enggak. Di range berapa wis? Emang boleh ya? Jadi ini kalau perawatan gigi itu, pembersihan karang gigi itu kan kisarannya 6 bulan ya. 6 bulan. Iya, kalau kamu aja beli baju baru 1 tahun berapa kali? Betul sekali. Ayo yang facial gitu kan, dihitung-hitung. Dengan untuk kesehatan. Itu kesehatan loh, bukan hanya cantik, tapi sehat gitu. Jadi sisa makanan yang mengendap lama, nanti itu akan muncul jadi karang gigi. Nah, itu yang tidak bisa dibersihkan sendiri. Nggak bisa. Harus pakai alat ya. Khusus, apalagi saat ini. Dulu dokter gigi aman-aman saja berpraktek ala kadarnya dengan standar ini ya, nggak ala kadarnya ya, sudah dengan kondisi yang seperti dulu. Sekarang kan sudah naik levelnya, tadi ada exhaust, ada vakum aerosol, kemudian ada UV, kemudian ada APD untuk pasien maupun untuk kita sendiri. Gitu. Jadi seperti itu tentu tidak akan didapatkan ketika melakukan pelayanan kepada non medis. Ya, seperti itu. Dan tadi mulut itu kan
sumber infeksi aerosol ya, tadi menyebabkan adanya udara yang karena kita pengeburan atau pembersihan karang gigi ya, bercampurlah antara udara, air, kemudian ababnya, Kira api. Virus, ababnya, ya. virusnya gitu ya. Pengendali. Jadi, iya seperti itu. Sehingga harus Waduh. benar-benar dikendalikan. Kalau yang lain suruh semuanya maskernya dipakai itu, hanya kita yang maskernya dilepas gitu. Nantang gitu. ya. Sehingga ketika awal dulu mohon maaf tadi sudah sempat dikatakan dokter gigi diinstruksikan tutup gitu ya. Kenapa? Belum ada penemuannya, sehingga disusulkanlah ada penemuan vakum aerosol. Langsung tarik gitu ya. Ketika ada orang uap ngomong aja udah. Iya, masa mau diperiksa pakai Iya, masker gimana? masker. Masa diperiksa mingkem gitu ya? Nggak bisa. Akhirnya buka, akhirnya ditarik langsung ke sana. Yang masih lolos juga dengan ini bantuan X-House gitu ya. Kemudian Tambah di vakum. UV juga UV itu kan UV sifatnya merusak ya. Sehingga ketika jadi nanti ada ini. kita Virus. mensterilkan ruang, kita keluar berapa waktu, pos itu juga masih belum boleh dimasukin. Oke. Seperti Aman lah ya sekarang ya. Insya Allah ini Insya sebagai Itu di PKU satu. udah kayak gitu ya. Oh, Sudah. dong. Yang pertama di Wonosobo. Wow, keren. Artinya tadi kalau ada orang nanya tarif dan lain-lain bisa hubungi di Telekonsul dokter gigi. ya. Nanti dijawab lah ya. Ya, oke. Jadi pada takut-takut wah, takutnya sampai mahal, malu ya kan wah. Enggak. Itu hilangkan ya. Iya ya. Oh ya, satu lagi, malu itu sebagian dari iman kok, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Malu nggak apa-apa. Tapi nanti malu kemudian tidak melakukan perawatan itu yang berabe ya dokter Betul. Nila ya. Yang penting ditahan malu ya kan, yang penting sehat dan pasti dilayani dengan keramahan karena PKU adalah keramahan yang sesungguhnya. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Aduh, mantap sekali ya, kayaknya udah asik penuh nih. banget nih. Udah banyak materi yang kita Iya, tangkap juga benar. dan edukasi juga untuk teman-teman semua yang ikut live di Instagram PKU Muhammadiyah Wonosobo maupun di Wonosobo. Semua terima kasih ya sudah stay sampai saat ini, setia ya kan, belajar tentang pergigian. Dan ini juga pastinya nanti akan diupload di YouTube channelnya PKU Dan di Wonosobo Zone. dan di Jadi Wonosobo. tonton semuanya nanti ya di dua channel itu karena masing-masing dibagi part 1 dan part 2. Oh, iya sih? Iya. Iya. Oke, dan mungkin ada closing statement nih. Ya dari Dokter Nila dulu, kemudian Dokter Emi. Atau mereka mau yel-yel berdua? Oh, gitu. Closing statement ya. Oke, kesehatan gigi dan mulut itu sebetulnya sangat penting, dan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sebetulnya sangat-sangat murah dan sangat mudah sekali, sehingga sebisa mungkin jangan ditinggalkan itu sikat giginya. Dan kalau misalkan butuh bantuan, kami ada di sini untuk membantu teman-teman semua gitu. Silakan Dokter Emi. Iya. Gigi adalah bagian yang penting dari kehidupan kita, dan senyum itu adalah bagian yang sangat penting lagi, karena jangan meremehkan satu kebaikan walau sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria, tentu dengan senyum, kemudian senyum giginya rapi ya. Kalau senyum apalagi ketawa giginya ompong, mengerikan. Keren. Kirain mau gini statement closingnya gini. Berobat sambil ngaji. Iya betul. Ini kita sudah terakreditasi syariah, jangan salah. Berobat sambil ngaji, ke PKU aja. Koyok sing sebelah. PKU Tok ya. Iya. PKU Tok. Kuliah sambil ngaji. Ke sebelah ya. Oke, terima kasih luar biasa untuk pembahasan podcast kali ini dengan tema Menarik apa ya? tongat? Problematika kesehatan gigi masa kini. Masa kini. Bersama Dokter Nila dan Dokter Emi. Terima kasih. Terima kasih. Sambung Sama-sama. Rabu. Kita yang nyamperin nih. kita yang main ke sini. Terima kasih sudah menyediakan tempat Oke. buat kita juga. Dan semoga kegiatan ini bisa berlanjut ya. Jadi Iya, Angkring Zone amin. bisa belajar tentang kesehatan. Collab sama PKU Talk Oke, juga oke. dengan macam-macam pembahasan. Nggak cuma Oke. sekarang gigi, mungkin besok Betul. apa-apa. Karena Iya, penonton Angkring Zone juga sekarang lagi mulai ini butuh karena pandemi kan, butuh ilmu-ilmu yang Kesehatan. Iya. betul ya. Siap nanti ya. Siap, insya Allah. Oke, kita berlanjut ya kan membahas apapun. Terima kasih juga buat Heha Foodie. Jadi ini namanya apa ya? Bubur kampium. Waduh, Waduh. ini? Itu apa? Chicken karage ya? Waduh. Sudah chicken dilepas-lepas karage. ya? Ini Ini adalah nasi merah Nasi dan merah. apa nih ya? Sate Oke. lilit kalau nggak Tuh. salah. Ini risoles mayo. Risoles. Ini ada apa namanya frozennya juga. Oke. Ini baked cheesy apa itu ya? Lupa aku. Oh, tak kira orang arek.
Rice Nah, bowl ini chicken apa? Karakter. Nah, salad. ya. Nah, Ini adalah minumannya ada jus. Ini jadi kalau apa dibawa dikirim packagingnya seperti ini kita pakai pouch. Oh, Request yang warna biru bisa nggak? Nanti kita cari. Oh ada, jangan khawatir. Apa? PKU Ada. biru. Jus bunga telang. Atau jus hijabnya Bu Em. Nanti banget kuat banget. Mikir. Oke, habis ini kami mau makan-makan ya, teman-teman yang sudah live. Terima kasih semuanya. Selalu sehat, Kalau sehat, Stay safe. ini dia Hiha Health. healthy and dan halal. Iya. Terima kasih juga buat Wonosobo Zone. Terima kasih juga buat Oke. PKU Muhammadiyah Wonosobo. Iya, sama-sama. Oke, akhirnya sampai jumpa di penghujung acara kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya masih bersama saya Tongat dan Dan saya Tata. Tetap di Angkring Zone. Tralala Trilili. Yeay.